Soalnya bukan sekedar mengefektifkan kurikulum di sekolah, tapi juga di partai politik. Partai politik yang nggak punya kurikulum pemberantasan korupsi, itu akan membuat nasib guru itu makin papah, karena hak guru untuk sejahtera dikorupsi justru oleh partai politik. Jadi Menteri Pendidikan juga mesti bikinkan kurikulum pendidikan etis di partai politik. Jadi kalau tidak begitu, nanti para murid, para siswa itu akan tidak sungguh-sungguh lagi gitu ya. Jadi saya rasa jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Ya, jangan menciptakan generasi muda yang lembek dan semua ada belajar. Jangan serampangan, ini bukan Gojek. Kabar Harian mengabarkan. NU dan Muhammadiyah mundur. Oh, ternyata penyebabnya adalah Nadiem. DPR desak Jokowi copot Nadiem Makarim. DPR naik pitam dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim. Parlemen menilai pendiri Gojek itu tidak paham sejarah dan kontribusi NU Muhammadiyah dalam membangun pendidikan di Indonesia. Kinerja Nadiem makin menjadi sorotan karena dinilai tidak ada yang bisa dibanggakan dari Kemdikbud dalam mengelola pendidikan di masa pandemi COVID-19. Karena itu, anggota DPR fraksi PAN, Saleh Partawanan Daule, meminta Presiden Jokowi atau Joko Widodo untuk mengevaluasi Nadiem. Jika perlu, Nadiem dicopot dari jabatannya. Saleh menilai tidak ada prestasi yang membanggakan dari Mendikbud. Presiden harus menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Mendikbud. Sementara itu, fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Pasalnya, selama menjabat sebagai menteri, belum ada prestasi yang ditorehkan. Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemi COVID-19 saat ini. Saleh mengungkapkan, sampai saat ini tidak diketahui keahlian spesifik yang dimiliki oleh Nadiem Makarim. Pasalnya, latar belakang pendidikan yang dimiliki Nadiem adalah sarjana hubungan internasional dan masternya adalah MBA. Sementara, sebelum dirinya menjadi menteri, Nadiem Makarim adalah CEO startup di bidang transportasi. Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli di bidang pendidikan. Demikian komentar Saleh seperti dikutip portal Jember dari depok.pikiranrakyat.com. Saleh menilai, alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin Kemendikbud, Nadiem Makarim justru sering menimbulkan kontroversi, polemik, dan perdebatan. Salah satu paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak atau POP. Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut. Sikap dan kebijakan Nadiem Makarim ini, menurutnya tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Menurut Saleh, kebijakan tersebut pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Jokowi. Apalagi selama ini Presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan ormas keagamaan lain. Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma'arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Dirinya menuturkan bahwa ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka, tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh. Ada banyak sosok yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan dibanding Nadiem Makarim. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan bakal turun tangan memantau dan mendalami program organisasi penggerak atau POP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. KPK merasa perlu melakukan demikian karena program tersebut menjadi polemik. Terlebih setelah Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar Menengah PP Muhammadiyah mundur dari program tersebut. Belakangan, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI juga menyatakan hal yang sama. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan,
yang menjadi dasar bagi KPK melakukan pemantauan dan pendalaman terhadap program tersebut karena pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap program seperti itu. KPK akan mendalami program yang dimaksud. Bisa dalam bentuk kajian sebagaimana yang dilakukan terhadap program-program lain seperti BPJS, Prakerja, dan lain-lain. Nawawi pun mengapresiasi langkah beberapa ormas yang mengambil sikap mundur dari keikutsertaan pada program tersebut. Sebab program itu ada potensi yang tidak jelas. Sikap itu dapat dipandang sebagai cerminan kehati-hatian dan wujud dari nilai pencegahan yang tentu lahir dari nilai-nilai mendasar yang tumbuh dalam organisasi tersebut. Seperti diketahui, program organisasi penggerak atau POP merupakan program pelatihan guru dan kepala sekolah yang melibatkan organisasi masyarakat. Adapun bentuknya, ormas membuat pelatihan, sedangkan dukungan dana diberikan oleh Kemdikbud. Besaran dana yang diberikan pun bervariasi tergantung kategori. Mulai dari kategori kijang dengan dana hampir 1 miliar rupiah, macan dengan dana hingga 5 miliar rupiah, dan gajah dengan dana 20 miliar rupiah. Kemendikbud mengalokasikan anggaran untuk program itu sebesar 567 miliar rupiah per tahun. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda mempertanyakan masuknya Sampurna Foundation dan Tanoto Foundation sebagai mitra Kemendikbud dalam program organisasi penggerak. Kedua organisasi tersebut diketahui bagian dari 156 ormas yang dinyatakan lolos verifikasi. Kedua organisasi tersebut masuk dalam organisasi penggerak dengan kategori gajah. Dengan demikian, Sampurna Foundation maupun Tanoto Foundation masing-masing bisa mendapatkan anggaran hingga 20 miliar rupiah per tahun. Huda merasa aneh ketika yayasan-yayasan dari perusahaan raksasa itu bisa menerima anggaran dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan guru. Menurutnya, yayasan-yayasan tersebut seharusnya didirikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Sikap dan kebijakan Nadiem Makarim ini, menurutnya tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Menurut Saleh, kebijakan tersebut pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Jokowi. Apalagi selama ini Presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan ormas keagamaan lain. Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma'arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Dirinya menuturkan bahwa ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka, tidak memahami sejarah pergerakan ormas Indonesia secara utuh. Ada banyak sosok yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan dibanding Nadiem Makarim. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan bakal turun tangan memantau dan mendalami program organisasi penggerak atau POP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. KPK merasa perlu melakukan demikian karena program tersebut menjadi polemik. Terlebih setelah Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar Menengah PP Muhammadiyah mundur dari program tersebut. Belakangan, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI juga menyatakan hal yang sama. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan, yang menjadi dasar bagi KPK melakukan pemantauan dan pendalaman terhadap program tersebut karena pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap program seperti itu. KPK akan mendalami program yang dimaksud. Salah satu paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak atau POP. Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut. Karena itu, anggota DPR fraksi PAN, Saleh Partawanan Dauli, meminta Presiden Jokowi atau Joko Widodo untuk mengevaluasi Nadiem. Jika perlu, Nadiem dicopot dari jabatannya. Saleh menilai tidak ada prestasi yang membanggakan Kemendikbud. Presiden harus menggunakan hak prerogatifnya untuk
memberhentikan Mendikbud. Sementara itu, fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Pasalnya, selama menjabat sebagai menteri, belum ada prestasi yang ditorehkan. Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemi COVID-19 saat ini.